Kan salah satu dari gas nominatif yaitu energi biogas dari kotoran ternak sapi bau itu masuk di sana. Nah, Sanin. Coba sebelum materinya dulu, jawabannya terus. Dari apa tadi? Satu. Apa sih jawaban? Apa? Baca. Desa mana? Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah sehat semua. Iya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa dipimpin oleh teman kita Alicia. Alicia, ayo pimpin temannya berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sekarang sebelum pembelajaran, guru akan cek kehadiran kalian. Gimana, semua hadir? Hadir. Ya, tapi sekarang guru akan sebut satu-satu ya. Furqan, Hadir. Tegar, Hadir. Alicia, Hadir. Maulina, Hadir. Raka, Hadir. Gita, Hadir. Gita, Hadir. Tiwi. Hadir. Ya, sudah ya, semuanya hadir ya. Ya, alhamdulillah hadir ya. Sekarang di masa pandemi COVID-19 ini kita harus selalu menjaga kesehatan ya. Dengan cara gimana? Masih ingat pesan mama? Masih. Nah, coba sebutkan Maulina apa satu? Memakai masker. Memakai masker. Zara yang kedua? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Furqan yang ketiga? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Iya, pintar semuanya ya. Kita harus selalu menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, menjaga jarak. Iya, supaya kita terhindar dari penyakit. Bukan cuma dari penyakit COVID saja ya. Ya, pembelajaran kita hari ini terkait dengan tema 8. Ya, tema 8 ya. Sekarang kita akan belajar tema 8. Tema 8 sub. Apa bu tema 8? Daerah tempat tinggalku. Sub tema 1 lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran 1 ya. Iya, materinya bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Iya. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu 1. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini 1. Melalui kegiatan membaca teks, fiksi,
berjudul Batu Golo, siswa dapat menyebutkan tokoh utama pada teks cerita dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan membaca teks cerita fiksi yang berjudul Batu Golo, siswa dapat menceritakan kembali cerita fiksi secara ringkas dengan artikulasi yang jelas, ekspresif, intonasi yang tepat, dan penuh percaya diri. Dengan membaca cerita fiksi berjudul Batu Golo dan berdiskusi tentang ciri-ciri teks fiksi, siswa dapat menjelaskan secara tulisan pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi. Melalui kegiatan menarik dan mendorong ayunan, siswa dapat menuliskan pengertian gaya dan gerak dengan benar. Melalui diskusi kelompok tentang perbedaan gaya dengan gerak, siswa dapat menjelaskan perbedaan gaya dan gerak ya. Melalui percobaan kegiatan mendorong menarik, siswa dapat mempraktikkan gaya dorong dan gaya tarik dengan benar. Melalui diskusi kelompok tentang gaya dan gerak, siswa dapat menyajikan hasil percobaan tentang gaya dan gerak. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk pembelajaran kita hari ini tujuannya ini ya, dari yang bahasa Indonesia apa tadi? Cerita, fiksi dan ciri-cirinya. Sedangkan untuk ilmu pengetahuan alam, gaya dan gerak. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap negara kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib ya. Yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya semuanya. Pembelajaran yang hari ini ya, kemarin kita sudah belajar juga ya. Iya, sekarang untuk lebih memfokuskan kita untuk pembelajaran hari ini, guru akan tanya terkait pembelajaran yang hari kemarin ya. Apakah kalian pernah membaca cerita? Cerita ya, cerita apa yang kalian baca ceritanya? Ayo Zara, cerita apa yang dibaca? Cerita kancil. Kancil. Terus Dita, cerita apa yang pernah dibaca? Apa Dita? Cerita kancil. Cerita si kancil. Molina, cerita apa yang pernah dibaca? Bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putih. Ya, banyak cerita yang dibaca ya, terutama di buku perpustakaan juga. Kayak yang kemarin Bu Guru bagikan banyak ceritanya ya, yang diambil berapa paragraf, apa judulnya ya, sudah ya. Bu Guru kasih buku satu-satu. Itu juga termasuk buku cerita ya. Cerita apa? Kayak tadi. Kalau cerita dari daerah kita apa? Cerita apa? Putri Mandalika. Iya, cerita Putri Mandalika. Apa juga cerita Batu Golo. Iya, ada cerita Batu Golo dari daerah kita. Cerita Mandalika yang melegenda ya. Iya. Untuk coba sekarang maju.
Pinggiran bukan. Pinggiran bukan. Yang B. Yang C. Sawah pada Terus ya, apa semuanya Yuspan? di sawah pada malam hari. B terjadi dengan pergaulan yang melibatkan A. C tadi sawah pada siang hari. B. Sawah pada malam hari. B. Iya, terima kasih Yuspan. Nah, kegiatan apa yang dilakukan tadi sama Yuspan? Iya, menghapus papan. Setelah menghapus papan, ada apa? Ada gesekan dan dorongan. Ya, digesek tadi penghapusnya, baru papannya menjadi bersih. Iya. Apa kalian sering melakukan gerakan tarikan? Ya, coba. Sekarang kalau siapa namanya? Nara. Nara, tarik mejanya coba. Berdiri Nara. Iya, itu namanya tarikan. Ayo coba didorong Nara. Iya, didorong. Berarti setelah melakukan tarikan dan dorongan, Nara memindahkan meja ya. Iya. Terima kasih Nara. Semuanya, terima kasih Nara. Terima kasih Nara. Iya. Untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini, minta tolong anak-anak keluarkan bukunya. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, kita akan sama-sama menyaksikan atau menonton sebuah video pembelajaran ya terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, minta tolong nanti di saat video diputar, kalian menuliskan mana informasi yang penting ya yang ada di videonya. Jangan cuma ditonton saja ya. Ya, sekarang kita mulai memutar videonya. Bahasa Indonesia, unsur-unsur teks atau cerita fiksi. Pernahkah kalian membaca cerita legenda atau dongeng binatang? A. Pengertian teks atau cerita fiksi. Cerita fiksi atau teks fiksi adalah cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan dan bukan berdasar kejadian nyata, hanya imajinasi pengarang. B. Ciri-ciri cerita fiksi. A. Bersifat rekaan atau imajinasi pengarang. B. Bahasa konotatif atau tidak sebenarnya. C. Tidak memiliki sistematika baku. D. Memiliki amanat atau pesan moral. E. Sasaran emosi pembaca. C. Unsur cerita fiksi. Yang pertama, tema. Tema merupakan dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. 2. Tokoh. Pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam cerita. 3. Alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. 4. Latar. Latar merupakan keterangan yang menjelaskan keadaan cerita, dapat tempat, waktu, dan suasana. 5. Watak. Watak merupakan sikap dan sikap tokoh dalam sebuah cerita fiksi. 6. Amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam cerita. D. Jenis-jenis cerita fiksi. 1. Cerita jenaka. Merupakan cerita pendek yang berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contoh cerita jenaka adalah Pak Pandir dengan Duyung Emas serta Pak Lebay Malam.
Yang kedua, jenis cerita fiksi mite. Mite merupakan cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib atau alam gaib yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib. Contohnya, Jaka Tarub dari Jawa Tengah, cerita Timun Emas dari Jawa Tengah. Selanjutnya adalah fabel. Fabel merupakan cerita dengan binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Yang keempat adalah legenda. Cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat, wilayah, atau asal-usul daerah tertentu. Contoh dari fabel adalah dongeng kancil dan buaya. Contoh dari legenda adalah Sang Kuryang atau terjadinya tangkuban perahu, serta legenda Danau Toba. Yang keempat, saga. Saga merupakan cerita lama yang mengandung unsur sejarah atau kepahlawanan seseorang. Yang kelima, cerpen. Cerita fiksi yang memaparkan kisah atau cerita istimewa yang dialami oleh tokoh utama. Contoh dari saga adalah cerita Lutung Kasarung dan Purbasari, serta cerita Calon Arang. Contoh dari cerpen adalah cerpen Setia Kawan, serta cerpen Taat Peraturan. 6. Novel. Novel adalah karangan fiktif yang mengandung rangkaian cerita seseorang dan orang yang berada di sekelilingnya, serta menonjolkan watak dan sikap setiap pelaku. Berikut adalah contoh novel Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur serta Hamka berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Jenis tokoh dalam cerita non-fiksi. Yang pertama, tokoh protagonis. Tokoh yang berperan baik dalam sebuah cerita. Tadi sudah menyaksikan videonya? Sudah menyaksikan video. Sekarang guru akan kasih tugas ya terkait dengan cerita legenda ya, legenda cerita Batu Golo. Ya, ini sekarang guru akan bagikan tugasnya. Kalian kerjakan langsung. Sudah dapat semuanya ya? Sudah dapat semuanya. Sekarang di sana ada cerita tentang Batu Golo. Cerita yang berasal dari daerah kita, Nusa Tenggara Barat. Ya, di sana kalian sekarang akan membaca cerita yang guru bagikan itu. Setelah itu buat ringkasannya di lembaran yang ada di belakangnya ya. Isi dengan ringkasan cerita. Baca dulu ceritanya baru bisa meringkas ya. Mulai dari sekarang baca ceritanya dan ringkas nanti setelah dibaca. Ayo mulai membaca.
Untuk lebih halunya ya, mari satu ya. Untuk paragraf 1 coba baca Alicia. Paragraf 1. Batu Golo, cerita rakyat Pandamara, Lombok Timur, NTB. Ini adalah sebuah cerita rakyat dari desa Pandamara, kecamatan Sukamulya, Lombok Timur, NTB. Pada zaman dahulu di daerah Pandamara dekat Sungai Sawi hiduplah sebuah keluarga miskin. Sang istri bernama Yang lain perhatikan, nanti guru suruh lanjut ya. Mata pencarian mereka adalah buruh tani. Setiap hari mereka berjalan ke desa-desa menawarkan tenaganya untuk menumbuk padi. Kalau Inak Lembain menumbuk padi, maka kedua anaknya menyertai pula. Pada suatu hari, ia sedang asyik menumbuk padi. Kedua anaknya ditaruhnya di atas sebuah batu. Cepat di dekat tempat ia bekerja. Paulina lanjut. Anehnya, ketika Inak mulai menumbuk batu tempat mereka duduk makin lama makin menaik, merasa seperti diangkat. Maka anaknya yang sulung mulai memanggil ibunya. Ibu, batu ini makin tinggi. Namun sayangnya Inak namanya sedang sibuk bekerja. Dijawabnya, anakku tunggulah sebentar, ibu baru saja menumbuk. Lanjutkan. Zahra. Begitulah yang terjadi secara berulang-ulang. Batu cetak itu makin meninggi hingga orang ini orang kelapa. Kedua anak itu kemudian berteriak sudah darinya. Namun Inak Lembain tetap sibuk menunggu dan menanti berat. Suara anak-anak itu makin lama makin sayup. Akhirnya suara itu sudah tidak terdengar lagi. Tiwi lanjut. Batu bola itu makin lama makin tinggi. Hingga membawa kedua anak itu mencapai awan. Mereka menangis dari-darinya. Baru saat Inak tidur, Inak Lembain tersadar bahwa kedua anaknya sudah tidak ada. Mereka dibawa naik oleh batu bola. Selfie lanjutkan. Inak Lembain menangis terseduh-seduh. Ia kemudian berdoa agar dapat mengambil anaknya. Dan doa itu terjawab. Ia diberi kekuatan gaib. Ayo Furqan lanjut. Dengan sebutannya, ia akan dapat memanggal batu golo itu ajaib. Dengan menebas sabuknya, batu itu terpecah menjadi 3 bagian. Bagian pertama jatuh di suatu tempat yang kemudian diberi nama desa Gembau oleh karena menyebabkan tanah di sana bergetar. Bagian kedua jatuh di tempat yang diberi nama desa Batu oleh karena ada orang yang menyaksikan jatuhnya panggalan batu itu dan potongan. Terakhir jatuh di suatu tempat yang menimbulkan suara gemuruh sehingga tempat itu diberi nama Montong Tekan. Ya. Sudah dibaca semuanya ya? Ya, sekarang kalau sudah dibaca, minta tolong buat ringkasan di kertasnya. Di lembar kerjanya ya. Di sana nanti tulis nama, nomor absen, terus kelas. Tulis sudah ya sesuai absennya. Ayo. Terus buat ringkasan dengan bahasa kalian sendiri ya. Ayo. Tulis nama. Tulis Raka, ayo kerjakan Raka. Diringkas sesuai dengan bahasa kalian ya. Ringkas ceritanya. Tulis.
Diringkas ya, diringkas. Diringkas Maulina. Ayo Tiwi, diringkas, ayo ternyata. Ayo Intan, kerjakan Intan. Sudah selesai itu tugasnya? Sudah. Sekarang maju bacakan satu-satu hasilnya ya. Coba mulai dari Maulina, maju. Suaranya dibesarkan ya Maulina, biar teman-temannya bisa dengar. Batu Golo adalah cerita rakyat dari desa Padamara, Kecamatan Sukamulia. Dahulu kala hiduplah sekeluarga yang miskin. Ia tinggal di dekat Sungai Saweng. Ia bekerja sebagai buruh tani. Ia juga ditemani sang anak yang sedang duduk di batu ceper. Pada suatu hari, Ina Lembayan dan Amak Lembayan sedang menumbuk padi. Ia ditemani oleh anaknya yang sedang duduk di dekat batu itu. Anehnya, ketika Ina Lembayan mulai menumbuk, batu tempat anaknya ia duduk itu semakin tinggi. Dan Ina Lembayan baru sadar bahwa anaknya sudah dibawa oleh batu itu keluar angkasa. Dan Ina Lembayan terus berdoa agar dapat mengambil anaknya. Ya sudah Maulina? Ya terima kasih Maulina. Ayo tepuk tangan untuk Maulina. Yang lain dulu ya. Tepuk semangat. Semangat! Semangat. Iya, sekarang lanjut ya. Tiwi ya, Tiwi. Pada suatu hari, Ina Lembayan dan Amak Lembayan
Sukamulya, Lombok Timur, NTB. Pada saat Ina Lembain dan Amak Lembain pergi kerja ke Padamara, Kecamatan Sukamulya, Lombok Timur, NTB. Dan kedua anaknya pun ikut. Dan kedua anaknya ditaruhnya di atas sebuah batu ceper di dekat tempat dia bekerja. Ina Lembain sedang menunggu, dan anaknya mulai memanggil ibunya. Ibu, batu ini semakin meninggi. Ibunya pun jawab, anakku, tunggulah sebentar. Ibu baru saja menunggu. Begitulah yang terjadi berulang-ulang. Batu ceper pun itu semakin meninggi hingga melebihi pohon kelapa. Keduanya pun berteriak sejadi-jadinya. Sekian lama pun ia tersadar bahwa anaknya sudah dibawa oleh batu ceper. Dan dia berdoa terus untuk anaknya, dan dia melempar sabuknya kepada batu ceper itu, dan anaknya menjadi burung. Ya, terima kasih Tiwi semuanya. Terima kasih, Tiwi. Ayo, Purkon satu. Sebuah keluarga Ya, sudah ya. Yang lain sudah semuanya? Sudah. Tulis namanya ya. Ya, tulis namanya. Sekarang tugasnya kumpulkan di depan meja depan kalian duduk depan. Ya, taruh di sampingnya. Nanti Bu Guru yang ambil. Ya, taruh di sampingnya. Ya, Adnan. Ayo, Burkon minta tolong kumpulkan semua tugas temannya. Zara yang nomor tengah, kumpulkan tugas temannya. Lina, ayo. Ya, tolong ya, ayo kumpulkan. Ini taruh Malina. Atas mejanya betul. Ya, taruh di sana. Ya. Udah ya? Ya, semua sudah selesai terkait dengan cerita Batu Golok. Evaluasinya ya, jawab langsung, tulis nama di sana dan ditalikan. Mana yang dianggap benar ya? Apa-apa sudah. banyak pohon besar dan berbagai jenis tanaman di sepanjang lingkungan daerah lingkungan seperti tempat tinggalnya bersama terdapat di daerah Alun berjudul anak saja di
segera bisa dikenai gaya. Kalau sudah jadi, boleh dikumpulkan kembali ke tempatnya. Ingat tulis namanya ya. Ingat tulis nama. Mengakhiri pembelajaran kita, mari kita sama-sama untuk menyanyikan lagu daerah kita ya, yaitu lagu Kadam Mana. Kadang mare kesambi berangkat tak senakilan aduh dendeng muncul ke si kembang sanda sak sengaja dari sahabat terjauhnya mati kami rasa kejarian aduh dendeng muncul ke si kembang sanda sak sengaja dari sahabat. Udah ya? Ya. Sekarang untuk menutup pembelajaran kita, ingat ya, belajar lagi di rumah. Ya, belajar lagi. Pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita pulang, ya, nanti hati-hati di jalan ya. Sekarang pimpin temannya berdoa. Ayo Alicia, pimpin temannya berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Mana selfie? Sudah selfie, ayo kumpulkan selfie. Ayo kumpulkan sudah. Ya. Periksa dulu punya selfie tadi. Ya, dari hasil evaluasinya ya. Dari hasil evaluasi yang tadi sudah kita lakukan ya, ternyata kalian banyak mendapatkan nilai yang bagus-bagus. Tapi ada juga teman yang mendapatkan nilai masih di bawah yang kurang. Untuk yang kurang minta tolong belajar lagi ya. Belajar lagi. Ya, belajar lagi. Tapi rata-rata sudah nilainya sudah bagus ya. Ya, tadi sudah kesimpulan. Nah, untuk nilainya tadi sudah bagus-bagus ya. Nanti di rumah lagi analisis mana yang termasuk gerakan, mana yang termasuk dorongan, juga mana yang termasuk cerita visi dan non visil ya. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, mari kita sama-sama mendengarkan atau menyanyikan lagu daerah kita ya, sama-sama. Nanti ya, terus nama kelompok, nama buat sudah nama sendiri. Apa ya? Tulis kelompoknya. Ayo cepat nih hanya buat. Jangan bingung, tulis namanya ya. Ayo tulis namanya sampai yang lain tulis. Yang tulis nama. Tulis nama. Ayo apa ini? Tulis namanya. Buat kelompok apa? Selamat Kupon. Selamat Kupon. Ayo. Sorry. Aku terus. Ayo, sudah jadi semuanya. Sudah. Apa yang sudah jadi minta tolong taruh di sini. Kita diamkan dulu sudah di sana lembarannya ya. Sudah, biar sekalian kesimpulan sekarang. Diamkan. Sudah? Diamkan di sana, diamkan. Diamkan. Duduk berkelompok lagi. Kalau sudah jadi ada depan. Kalau sudah jadi ada depan. Oke, di depan. Ya, di depan. Lihat di sana. Ayo coba tadi Maulina. Sudah jadi kelompoknya ya? Ya. Yang A apa tadi Maulina? Coba bacakan yang A. Yang A. Yang A-nya saja. A di bakunya sudah. Yang A. Yang A. Yang A besarnya dibacakan. Gaya menyebabkan benda bergerak. Gaya menyebabkan, ingat, gaya menyebabkan benda bergerak. Terus yang B besar apa? Gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Ayo yang C. Zahra yang C apa? Yang C besar. Gaya menyebabkan benda berubah arah. Gaya menyebabkan benda berubah arah. Terus yang D. D besar. Baca. Siapa sudah? Baca ayo. Gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Iya, gaya menyebabkan benda bergerak
Coba dengar tadi dari cerita fiksi. Cerita berupa cerita legenda yang berjudul Batu Golo. Ya, cerita Batu Golo ya di Desa Pademare. Cerita fiksi terdiri dari apa tadi unsurnya? Ada latar, tema, terus untuk gerak menyebabkan benda berubah arah atau berubah tempat. Tadi satu benda yang diam menjadi bergerak setelah dilakukan gerak ya atau dorongan ya. Nah, sekarang kembali ke tempat sebelum melakukan kegiatan evaluasi sekarang. Ya. Tugas kelompoknya bisa dikumpulkan di depan. Nah, sekarang untuk penilaian kita akan melakukan evaluasi ya. Apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan keluarga yang ke arah sebelah kiri? Sebelum dikenal ke arah kiri, ke arah kiri. Ini namanya yang ditulis ketika memegang pada memegang sedangkan dengan dorong yang kedua yang memegang ini kiri kanan buat kita mendorong apa
Nah, kalian biasa melakukan sepeda, kapel, ya. Ya, ya. Biasa kalian bersepeda, kira-kira mau kemana? Ya. Sepeda kan biasanya bersepeda ya, biasa bersepeda. Ayo, jadi mana? Rem maksudnya itu. Rem. Tangan sebelah mana dari pengendara yang memberikan gaya dorong? Ini. Kan biasa bersepeda. Apa ini? Coba dipraktekkan, makanya jangan cuma diem. Kalau bersepeda gimana caranya? Ya. Biasa kalian lakukan itu kan bersepeda. Terus tangan yang mana ini? Lihat tangannya, mana tangan kiri, tangan kanan? Ah, sama-sama sudah dulu pukul. Jangan diputar aja, kapan mau selesai? Coba dipraktikkan, mana tangannya itu, coba jangan diam. Ini kecepatan kalian pada kegiatan pertama dengan kegiatan yang kedua. Jangan diam, gimana caranya? Terus sepedanya bagaimana Sama-sama makanya. Sekarang praktekkan, bukan yang praktekkan gimana? Kira-kira tangannya mana? Mana hadapnya? Mana di sini? Abi, waktunya aku mana menjawab. Lihat, baca lagi jawabannya itu, nanti guru tanya itu apa yang menyebabkan gaya menyebabkan benda berubah, ya. Apa yang terjadi dengan Jangan ditutup-tutup. Ini semuanya dipraktikkan tangannya. apa yang terjadi dengan penghapus Semuanya mana bisa? Kira-kira tangan kiri, tangan kanan. bergerak bergerak oke. Nah, kalau jadi diskusikan lagi, nanti waktu ditanya bisa menjawab. Sudah jadi? Belum. Ya, ayo. Yang belum, selesaikan ya. Ya. Mana? Bagaimana keadaan aku sebelum dikenai ya, kenapa? Iya. Jawab. Mana?
Bandingkan kecepatan kendaraan pada kegiatan pertama dengan kegiatan yang kedua. Yang mana ini belum? Jadi semasa sekali naik gaya tarik ya bergerak. Bagaimana keadaan belakang? Gimana ya? Kenapa demikian? Karena adanya dorong. Sudah ya, tadi sudah untuk pembelajaran bahasanya ya. Sekarang kita akan melanjutkan untuk materi ilmu pengetahuan alamnya ya. Sekarang coba lihat di slide-nya. Itu ada gambar apa? Gambar Gambar apa? Gambar apa? anak lagi main ayun-ayunan. Ya, Zara gambar apa Zara? Ya, sedang main ayunan. Ayunannya gimana? Dia sedang apa itu? Didorong atau ditarik? Didorong. Gimana kalau ayunannya didorong? Berarti dia bergerak, pindah tempat menjadi lebih maju atau mundur ya. Itu gambar ayunan, sedang bermain ayunan. Apakah kalian senang bermain ayunan? Senang. Ya, banyak tempat wisata yang menyediakan mainan ayunan ya. Terus ini gambar yang kedua. Ini gambar apa? Orang lagi bekerja. Orang sedang bekerja menggunakan apa? Argo. Argo. Ya. Kira-kira Selfie, argonya dikenapakan baru bisa bergerak? Karena didorong. Didorong, ya, didorong. Kalau tidak didorong, Molina, maka argonya Tidak bergerak. tidak bergerak. Ya, berarti gerak bisa gerak dari benda yang semula diam. Tadi argonya diam ya. Setelah didorong menjadi bergerak. Iya. Sekarang untuk pembelajaran ini langsung kita secara berkelompok ya. Secara berkelompok, tapi sekarang bukan kelompok yang tadi ya. Sekarang kita sebutkan. Ayo Turgon, sebutkan. Sangka 1. Tegar. 2. Selfie. 4. 5. Mulai dari 1 lagi. Intan. 2. 1. 1. Raka. 2. 3. 4. Ingat nomornya. Tiwi. Belum ngerti kan? Rolina. 2. 3. Nah, kalian ingat kan nomornya masing-masing? Mana yang dapat 1 sekarang berkelompok dengan yang 1. Terus mana yang dapat 2 berkelompok dengan yang angka 2. Mana yang angka 3 berkelompok dengan angka 3 ya? Aku 4. Iya, ayo. Kan juga. 4 aku. Ayo. Aku 3. Berkelompok. Wih, saya 3. Aku Di 3. mana-mana sudah, yang penting berkelompok. Sekarang. Ya, ayo. Aku 3. Ayo, Nathan. Yang 2 di mana? Yang 1 di mana? Aku 3. Ayo 4 tenda sini. Boleh di sini separuh. Kelompok berapa di sini? 1. Ayo. Kelompok berapa ini?
duduk separuh ya. Atau gabung sudah deh ini. Mana yang part? Tidak ada. Yang part mana? Ada. Semua 3. Yang part mana? 1, 2, 3, 4. Oh, ini yang part 3 sudah selesai. Tiga kelompok ya. Nah, mana pilih satu? Ini. Ini kan pindah. Ya. Sekarang kerjakan ya. Mulai dari A ya. Atau kita bagi tugas misalkan. Diskusi sama-sama. Kerjasama. Tadi kan sudah ada yang menghapus. Ayo, sekarang kasih tahu temannya, tinggal tulis terus. Ayo tulis, jangan main. Ya, itu yang A, ini mulai dari A. Mana yang A? Ya, atau mau bagi tugas? Oh, boleh begitu. Tinggal nanti ini Dita bantu temennya ya, sama-sama. Mana ini A apa? Apa yang terjadi ya? Setelah tadi ini, setelah lihat ini gambarnya, ini rodanya. Ya. Ya, lihat yang di atasnya, lihat benarnya. Gaya menyebabkan benda bergerak. Ya, lalu dijawab. Ya. Lihat yang di atasnya aja, jangan diganti. Gaya menyebabkan benda bergerak. Nanti sepeda itu kan biasa kan kalian. Ini gambarnya. Mulai dari A, makanya biar Rano. Lihat gambarnya. Aku tidak bantu ini. Ayo Mamina. Mana dia ini? Lihat gambarnya ya. Bergerak. Bebol. Ya. Nah, roda depannya dalam keadaan gimana? Ini rodanya, lihat yang ini. Ini gambarnya, ingat tadi ini gambarnya. Makanya dia berlanjut itu. Ini gambar yang D, ini pertanyaannya. Ini C, gambarnya ini pertanyaannya. Ya. Makanya Bu Guru kasih kelompok, ya. Ya, roda depannya dia gimana? Bagaimana cara Ayo, keadaan penghapus itu sebelum dikenakan